Halo teman-teman, jumpa lagi di My Movie. Kudoakan buat kalian yang setia menonton alur film di channel ini selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada sebuah film fantasi yang menghibur, sangat cocok ditonton oleh keluarga saat santai dan berkumpul, menceritakan tentang kesepian dan makna sebuah keluarga. Tanpa basa-basi, yuk kita ikuti alur ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar update terus ya. Terima kasih. Di New York City, Hector mencoba untuk menjadi seorang pemain sandiwara. Dia mengkhususkan diri dalam sulap, bernyanyi, dan piano. Sayangnya, dia tidak diterima dimanapun. Semua pemilik teater dan peserta audisi mengenali wajahnya dan sudah tahu bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Merasa butuh sesuatu yang baru, Hector mengunjungi toko hewan peliharaan yang unik untuk menemukan sesuatu yang bisa diajak tampil ke atas panggung. Tiba-tiba dia mendengar suara nyanyian yang membuatnya penasaran. Dia mengikutinya dan menemukan seekor bayi buaya yang sedang bernyanyi di dalam kandangnya. Hector merasa buaya itu sempurna dan langsung membelinya, lalu memutuskan untuk menamainya Laila sesuai dengan nama yang tertera di kandangnya. Begitu dia membawa si kecil pulang, Laila terbukti pemalu dan tidak pernah berbicara. Tetapi dengan beberapa musik yang dimainkan oleh Hector sendiri, Laila membuka diri dan bergabung dengan Hector untuk berlatih bernyanyi dan menari. Langkah selanjutnya adalah menyewa teater untuk pertunjukan tim baru mereka. Dan karena Hector tidak memiliki uang, dia menempatkan rumah batu bata merahnya sebagai jaminan. Mereka pun rajin berlatih dan memasang poster di seluruh kota. Hari pertunjukan akhirnya tiba, tapi sayangnya Laila demam panggung dan membeku di depan publik. Pertunjukan tersebut gagal total dan Hector harus membayar hutangnya dengan rumah tersebut. Tapi dia menyembunyikan Laila di loteng sementara dia pergi ke jalan untuk mencoba mendapatkan uang kembali. 18 bulan kemudian, keluarga Prim pindah ke rumah lama Hector. Pak Prim adalah seorang guru matematika yang tidak memiliki wibawa terhadap murid-muridnya. Dan Bu Prim adalah seorang ibu rumah tangga yang telah menulis banyak buku resep tentang makanan sehat yang sangat ia sukai. Putra mereka Josh menderita kecemasan dan fobia, jadi dia tidak terlalu senang pindah ke kota besar yang penuh dengan bahaya. Begitu keluarga itu tiba, mereka bertemu dengan tetangga di lantai bawah, Tuan Grams dan kucingnya Loretta, yang tampaknya tidak terlalu menyukainya. Graham adalah seorang pria yang sangat keras dan suka mengeluh tentang segala hal dan selalu mengingatkan para pendatang baru untuk mematuhi peraturan perumahan atau dia akan memanggil pengacara. Pak Prim dan Bu Prim sangat senang berada di rumah baru dan Pak Prim mencoba membuatnya lebih nyaman dengan menyimpan kenangan masa lalunya sebagai juara gulat. Josh memiliki satu lantai untuk dirinya sendiri, tapi dia membencinya karena pada malam hari dia bisa mendengar berbagai macam suara aneh yang datang dari loteng. Dia memutuskan untuk menyelidikinya dan saat itulah dia menemukan Laila di dalam kotak kaca yang berpura-pura menjadi boneka. Di situ juga ada catatan dari Hector yang meminta penghuni baru untuk menjaga Laila karena dia adalah miliknya yang paling berharga. Josh yakin Laila cuma boneka dan mengabaikannya. Keesokan paginya, Bu Prim mengantar Josh melewati jalanan New York yang sibuk dan naik kereta bawah tanah yang padat untuk menghiburnya melewati kegelisahannya dan memastikan dia sampai di sekolah. Di lingkungan sekolah, Josh sudah mulai membuat kesan pertama yang buruk ketika dia secara tidak sengaja masuk ke dalam kelompok menari yang dipimpin oleh Trudy pada saat mereka sedang merekam video mereka untuk media sosial.
Sisa hari itu terasa menyedihkan bagi Josh karena dia tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi. Jadi dia menghabiskan waktu istirahat dan makan siang sendirian. Sepulang sekolah, Josh mencari tips di Google tentang cara berteman dan memeriksa saluran Trudy untuk mengikutinya. Pada saat itu Loretta muncul di jendela untuk meminum susu yang ditinggalkan Josh untuknya. Dan Josh mengambil kesempatan untuk membawanya ke dalam dan menikmati kebersamaan dengan Loretta. Lagi-lagi suara-suara aneh terdengar dari loteng. Josh mengajak Loretta untuk menyelidikinya dan kali ini mereka menabrak Layla ketika dia masih bergerak. Loretta langsung mendesis dan menyerang, sehingga ketika Layla membuka mulutnya karena terkejut, kucing ini secara tidak sengaja melompat masuk ke dalam mulut Layla dan tertelan. Josh berteriak khawatir menakut-nakuti Layla dan sekarang bocah itu harus mengikuti buaya itu keluar jendela. Ini berarti menuruni tangga darurat yang sulit bagi Josh karena dia takut ketinggian, tetapi dia tetap melakukannya demi Loretta. Sementara itu Layla mendengar suara-suara di luar dan mulai panik. Josh mengejar Layla di seluruh kota hingga ia mencapai sebuah gang yang menakutkan di mana ia didekati oleh seorang pria besar yang mencoba merampas HP-nya. Layla tidak tega meninggalkan Josh dalam bahaya. Jadi dia menakut-nakuti perampok itu dengan raungan keras. Setelah pria itu melarikan diri, Layla merasa ingin muntah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan Loretta. Kemudian Josh membujuk Layla untuk mengantarnya pulang. Keesokan paginya ketika Bu Prim sedang membongkar bahan-bahan makanan dari beberapa kotak, dia menemukan sekantong ceri yang sudah dicelupkan ke dalam coklat yang ingin dibuangnya karena tidak sehat. Pak Prim merasa ini agak menyedihkan karena Bu Prim dulu sangat menyukai buah ceri tersebut. Jadi Pak Prim hanya berpura-pura membuangnya saat membuang sampah. Sementara itu Josh pergi ke loteng untuk berterima kasih kepada Layla atas petualangan semalam dengan menghadiahkan kartu favoritnya di antara kartu-kartu pahlawannya. Setelah itu, Josh mengejutkan ibunya dengan mengambil jalan pintas melalui kota untuk pergi ke sekolah. Merasa lebih percaya diri berkat Layla, dia bahkan naik kereta bawah tanah sendirian tanpa perlu ibunya ikut bersamanya. Bu Prim merasa terkejut dengan hal ini. Ketika Bu Prim kembali ke rumah, dia menonton video lama keluarga di HP-nya dan bertanya-tanya apakah dia mulai kehilangan putranya. Layla yang mengendap-endap di sekitar rumah melihat hal tersebut, dan ketika Bu Prim mulai menangis, dia memutuskan untuk mencoba menghiburnya dengan menjatuhkan sekantong ceri di depan pintunya tanpa terlihat. Sayangnya, alih-alih menganggapnya sebagai penghibur, Bu Prim malah membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu di sekolah, Josh sedang membaca buku tentang buaya di perpustakaan ketika dia melihat Trudy lewat. Jadi dia memutuskan untuk berteman dengannya. Sayangnya dia masih canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Sehingga Trudy mengaku bahwa dia menganggap Josh aneh. Tapi Trudy tetap meminta pertemanan di media sosial. Di malam hari Josh menyelinap keluar rumah bersama Layla dan Loretta lagi karena dia ingin lebih banyak berpetualang. Layla mengajari Josh untuk melupakan ketakutannya akan hal-hal yang menjijikkan dan mereka pergi mengambil makanan sisa dari restoran, mengumpulkan cukup banyak makanan untuk berpesta di atap rumah mereka. Josh ragu-ragu karena dia seharusnya hanya makan makanan sehat, tapi Layla mengubah pikirannya dengan memasukkan beberapa makanan manis ke dalam mulutnya dan membuatnya terkesan dengan rasanya. Saat Josh mencoba makanan yang belum pernah ia makan sebelumnya, ia bercerita lebih banyak tentang kehidupannya kepada Layla, seperti fakta bahwa Bu Prim saat ini adalah ibu tirinya, karena ibu kandungnya meninggal saat ia berusia 2 tahun. Josh banyak bicara, tapi dia kecewa melihat Layla tidak bisa membalas. Jadi untuk membuatnya merasa lebih baik, Layla mulai bernyanyi dan melakukan pertunjukan, serta mengajarkan Josh beberapa gerakan tarian. Keesokan paginya,
Tuan Graham menyadari bahwa Loretta merasa tidak enak badan karena dia telah makan sesuatu yang tidak seharusnya. Sementara itu, Bu Prim mencari Josh dan menemukannya tertidur di loteng di samping buaya besar yang ketakutan. Dengan panik, Bu Prim mencoba membawa Josh pergi, sehingga Layla pun mengikuti mereka dan bernyanyi untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya. Bu Prim masih tidak percaya dan menyeret Josh keluar rumah untuk membawanya ke sekolah sambil mencoba menelepon Pak Prim untuk meminta bantuannya, yang membuat Josh berterus terang dan menjelaskan bahwa Layla adalah teman pertama yang ia dapatkan di kota ini yang membuatnya merasa normal. Karena Bu Prim hanya ingin putranya bahagia, dia menerima permintaan Josh untuk menjaga Layla. Beberapa saat kemudian, saat dia kembali ke rumah, Bu Prim menemukan sekantong ceri di lantai lagi. Jadi dia membuangnya kembali ke tempat sampah sebelum mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kamar mandi. Ketika dia masuk ke dalam untuk memeriksanya, dia menemukan Layla sedang mandi dan panik saat dia berlari kembali ke dapur, sambil berkata pada diri sendiri bahwa ini tidak benar. Untuk menenangkannya, Layla mulai menyanyikan sebuah lagu baru sambil memasak. Lirik lagu tersebut mengatakan kepada Bu Prim bahwa Layla membutuhkan lebih banyak gula-gula dan kejutan, bukan hal yang sama setiap pagi. Merasakan gula lagi membuat Bu Prim mengingat akan kecintaannya pada keterampilannya memasak. Dan tak lama kemudian ia membuat kue dan bernyanyi bersama Layla, bersenang-senang seperti yang sudah lama tak ia rasakan. Ketika Josh kembali dari sekolah, dia menemukan ibunya bernyanyi bersama Layla dan menyukainya, sehingga mereka mulai membawanya ke petualangan di tempat sampah malam hari. Semua suara yang mereka buat membuat Tuan Graham semakin paranoid, sehingga ia memasang kamera keamanan di luar semua jendela rumahnya. Suatu pagi, Pak Prim menyadari bahwa mereka sedang makan pizza untuk sarapan. Lalu dia mengatakan pada istrinya bahwa dia banyak berubah dan bertanya-tanya apakah dia telah menemukan cinta yang baru. Mendengar itu, Bu Prim tidak punya pilihan lain selain menceritakan tentang Layla agar dia tidak salah paham. Begitu melihat buaya, Pak Prim panik dan mencoba melarikan diri. Namun saat membuka pintu, ia terkejut melihat Hector berada di luar. Layla marah pada awalnya karena ditinggalkan oleh Hector dan tidak ingin melihatnya. Tetapi Hector dengan cepat menenangkan hatinya dengan menyanyi dan menarikan lagu-lagu mereka. Bu Prim menelepon pemilik rumah mereka dan mengetahui bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik keluarga Hector. Dan dia kehilangan rumah ini karena transaksi bisnis. Dan sesuai kesepakatan yang tertulis, Hector dapat tinggal di rumah tersebut selama 15 hari dalam setahun. Jadi dia akan tidur di loteng bersama Layla. Ini berarti mereka akan bernyanyi semalaman, yang membuat Pak Prim dan tetangganya Tuan Graham sulit tidur. Keesokan harinya seharusnya adalah hari keluarga, namun Pak Prim merasa aneh dengan perubahan dalam hidupnya dan memutuskan untuk lari pagi sendirian. Hector bergabung dengan Bu Prim dan Josh dan mengatakan bahwa mereka dapat membawa Layla jika ia mengenakan kaos tim Gator, karena tidak ada orang di jalanan yang akan percaya bahwa ada seekor buaya yang berkeliaran di New York. Mereka berempat akhirnya bersenang-senang bersama mengunjungi semua tempat yang menjadi simbol kota. Dan saat Pak Prim kembali ke rumah, dia mendapati semua orang sedang bermain game bersama. Masih merasa aneh dengan hal ini, dia memutuskan untuk mengabaikan mereka untuk sementara waktu. Jadi Layla mengejarnya untuk mencoba mengubah pikirannya. Dia membawakan Pak Prim seragam gulat lamanya dan memintanya untuk bertarung. Lalu berpura-pura kalah untuk membuat Pak Prim senang. Setelah merasa percaya diri lagi,
Pak Prim mampu mengendalikan murid-muridnya yang suka membuat masalah. Dan Pak Prim senang dengan kehadiran Layla dan Hector. Suatu sore, Hector menunjukkan rasa terima kasihnya pada keluarga Prim dengan pertunjukan sulap yang luar biasa. Dia juga berhasil mengajak Layla untuk menyanyikan satu lagu. Layla merasa nyaman karena dia menyukai lagu-lagu opera. Namun Hector tidak memahami hal ini dan berpikir bahwa Layla sudah siap untuk naik panggung lagi. Hector sedang dalam proses membawa Layla ke audisi. Ketika Josh melihat mereka, dia menentang ide tersebut dan menjelaskan apa yang dibutuhkan Layla bukan uang tapi keluarga di rumah. Hector tidak setuju dan memberitahu Josh bahwa takdir Layla adalah menjadi bintang pertunjukan, lalu membawa buaya itu pergi dengan sepedanya. Beberapa jam kemudian, Hector kembali membawa kabar buruk. Layla kembali membeku di atas panggung. Josh bergegas memeluk temannya untuk menghiburnya dan mengingatkannya bahwa dia tetaplah luar biasa. Sementara Hector menyelinap keluar dari jendela untuk mencari cara mencari uang untuk membayar hutangnya. Keesokan harinya, Grams menyeret keluarga Prim ke dalam sebuah rapat untuk menuduh mereka menyembunyikan sesuatu dan mencoba membuat para tetangga lainnya menyuruh mereka meninggalkan gedung. Keluarga Prim tidak tahu bagaimana cara membela diri dari semua keributan yang dibuat Layla. Tetapi untungnya mereka diselamatkan oleh Hector dan menunjukkan bahwa Grams memasang kamera keamanan tanpa izin resmi, yang berarti dia secara teknis memata-matai semua orang. Marah karena ketahuan, Grams mengusir semua orang sambil tetap mengancam akan membalas dendam. Keluarga Prim berterima kasih kepada Hector atas bantuannya, tetapi dia menghilang dengan cepat dan mereka segera mengetahui alasannya. Pengawas satwa liar datang untuk menangkap Layla setelah Hector menjual informasi tersebut kepada mereka. Josh dengan putus asa meminta Layla bernyanyi untuk membuktikan bahwa ia bukan binatang buas. Namun Layla tetap tidak bisa bernyanyi di depan orang asing dan dibawa ke kebun binatang. Semua ini dilihat oleh Grams yang akhirnya memiliki bukti untuk menuntut mereka. Keesokan harinya, keluarga Prim pergi mengunjungi Layla di kebun binatang. Josh ingin menyelamatkan Layla, namun orang tuanya mengatakan bahwa ini mungkin yang terbaik karena Layla akan bersama dengan buaya lain dan ada ahli yang mengawasinya. Hal ini membuat Josh kesal dan mulai menceritakan bahwa Layla membuatnya menjadi orang yang lebih berani. Kekesalan Josh memicu serangan panik yang membuatnya pingsan. Malam itu Layla menghabiskan waktu di sudut sendirian sambil bernyanyi karena dia tidak dapat terhubung dengan buaya lainnya. Sementara itu Hector meninggalkan kota dengan membawa uangnya dan ketiadaan Layla dalam kehidupan semua orang menjadi sangat jelas. Pak Prim menyimpan seragam gulatnya. Bu Prim kehilangan inspirasi untuk melukis. Loretta tidak mau makan dan Josh tertidur sambil menangis di tempat tidur Layla. Di sekolah keesokan harinya, Trudy mendekati Josh untuk memberitahu bahwa kelompok tarinya akan tampil dalam sebuah pertunjukan bakat dan menyadari bahwa Josh sedang murung. Trudy menghiburnya dan berbagi cerita tentang ular deriknya yang hilang selama 6 minggu. Trudy mengira hewan kesayangannya itu telah mati hingga para tetangga menemukannya. Trudy meyakinkan Josh bahwa keajaiban itu ada. Di malam hari ketika Josh sedang membuang sampah, ia bertemu Hector yang sedang menunggu di luar rumah. Dia menjelaskan bahwa dia telah bertindak bodoh karena takut dan butuh uang, tetapi dia menyesali tindakannya. Jadi mereka harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk menyelamatkan Layla. Hal ini tidak cukup bagi Josh untuk percaya bahwa Hector telah berubah dan mengabaikannya. Tidak mau menyerah, Hector muncul di kebun binatang sendirian, di mana dia memborgol tangannya sendiri ke jeruji besi. Ketika penjaga keamanan datang untuk melihat keributan yang terjadi, Hector mengelabuinya dengan sulap dan memborgol tangan penjaga tersebut, serta berhasil mencuri kunci kebun binatang. Selanjutnya Hector menyelinap masuk ke dalam lubang buaya. Namun Layla mengabaikannya sementara buaya-buaya lain mulai mendekat. Pada saat itu Josh muncul, namun dia menolak untuk membantu Hector karena dia harus memperbaiki keadaan terlebih dahulu. Hector mengerti dan akhirnya meminta maaf kepada Layla, mengakui bahwa dia telah memanfaatkannya. Namun semua itu sudah berlalu. Mulai sekarang dia akan mengizinkan Layla untuk tinggal bersama keluarga aslinya, keluarga Prim. Kata-kata Hector ini akhirnya membuat Layla bereaksi.
dan dia melarikan diri bersama mereka. Hari sudah agak terang ketika ketiganya meninggalkan gedung dan dihadang sekelompok polisi yang menunggu mereka di luar. Hector menjelaskan bahwa sepeda motornya diparkir di dekatnya. Namun Josh berpikir, Layla tidak bisa terus-menerus hidup dalam pelarian. Mereka harus menemukan cara untuk menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba sebuah bus melaju dengan mempromosikan pertunjukan bakat yang akan diikuti Trudy, dan Josh tahu itulah satu-satunya kesempatan mereka. Sementara Hector mengalihkan perhatian polisi dengan sulap, Layla dan Josh naik ke atas motor, dan Josh merasa sangat takut saat menyetir. Tapi Layla meyakinkannya dengan menunjukkan bahwa ia masih memiliki kartu pahlawan yang telah dihadiahkan kepadanya. Josh mengendarai sepeda dengan kikuk, namun tetap berhasil mencapai Times Square sambil menelepon Trudy untuk memintanya membukakan pintu belakang panggung. Saat melihat Layla, Trudy sangat ketakutan, namun Josh dengan cepat menjelaskan, dan Trudy pun setuju untuk memberikan tempatnya di kontes tersebut. Layla dan Josh berhasil memaksa masuk ke panggung dan semua orang panik saat melihat buaya sungguhan. Reaksi penonton ini membuat Layla membeku lagi, terutama karena polisi dan pengawas hewan juga datang. Jadi untuk membuatnya merasa lebih baik, Josh mulai bernyanyi sendiri, meskipun dia ketakutan dan bernyanyi dengan buruk. Melihat tindakan berani dari seorang anak membantunya sampai harus mengatasi ketakutannya sendiri, Layla segera mulai bernyanyi juga. Dan Josh yang sangat gembira lalu mengajak kelompok Trudy untuk bergabung sebagai penari latarnya. Penonton dan juri menyukainya, dan polisi akhirnya mundur. Sebulan kemudian, keluarga Prim berada di pengadilan. Grams menuntut mereka karena memelihara hewan unik sebagai hewan peliharaan yang merupakan tindakan ilegal. Hakim berpendapat bahwa Grams benar, namun sebelum dia mengumumkan keputusan resminya, Hector muncul dengan berita besar. Berkat bantuan Loretta, dia mendapatkan kembali surat-surat asli rumahnya yang dicuri Grams, dan surat-surat ini mengungkapkan bahwa rumah tersebut dulunya adalah milik neneknya yang mendirikan kebun binatang kota New York. Oleh karena itu, kota New York memberikan izin khusus untuk memelihara makhluk unik apapun sebagai hewan peliharaan di dalam gedung. Hakim segera memutuskan untuk mendukung keluarga Prim, dan saat keluarga tersebut merayakannya, Loretta akhirnya meninggalkan Grams dan melompat ke sisi mereka untuk menjadi hewan peliharaan mereka juga. Beberapa hari kemudian, keluarga Prim pergi berlibur, membawa serta Layla dan Loretta. Hector sedikit kecewa karena dia telah memesan pertunjukan untuk Layla. Tapi dia segera menyelesaikan masalah ini ketika Trudy mendekatinya dengan pengganti yang sempurna. Ternyata ular deriknya adalah seorang beatboxer yang luar biasa. Nah, menarik bukan kisahnya? Kisah ini memberikan pelajaran bahwa kehangatan dan cinta keluarga adalah satu-satunya hal yang membuat kita bahagia. Sampai jumpa di next story. Terima kasih sudah menonton.